Oke, kita ketemu lagi di acara siang hari ini, acaranya D3 Komputer, yaitu podcast. Kali ini akan bersama Bapak Nusi Mansur. Selamat datang Pak Mansur. Terima Panggilannya siapa nih kasih. Pak Nusi? Oh Pak Nusi Nusi saja. ya. Assalamualaikum Pak Nusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja memang kami panggil ya dari beberapa narasumber, kita memang ngambil dari luar. Karena ini yang saat ini sedang beredar lagi isu ya terpanas adalah tentang bencana. Nanti beliau ini adalah dulunya pensiunan Kalaksa BPBD Kabupaten Brebes ya Pak ya. Terus, Nah sekarang juga beliau sebagai pengamat sosial masalah kebencanaan ya Pak ya. begitu. Jadi Di pas semua. sekali ini untuk bisa nanti bisa menginspirasi Oke. penonton. Nah kita akan tanya-tanya sedikit nih Pak. Banyak juga nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Nah, ini sebelum lebih jauh, apa sih itu definisi bencana yang termasuk bencana itu apa sih, Pak? Jadi bencana sebetulnya secara spesifik itu sangat luas ya. Tapi intinya bahwa bencana itu adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu ya, yang mengakibatkan kerugian pada alam, pada manusia, bahkan pada jiwa manusia, yang juga akhirnya mengganggu ekosistem yang ada. Itu bencana. Bencana ya. Ya. Ya, yang ditangani oleh BPBD ini di Kabupaten Brebes Oke. itu biasanya bencana apa yang paling banyak lah. Jadi kalau di Brebes ini paling sering itu ya banjir, tanah Banjir longsor, ya. dan tanah bergerak. Jadi itu ada 3 komponen bencana yang paling sering terjadi dan malah annual, jadi setiap tahun berulang. Itu sudah rutinitas, Ini rutinitas kan. Nah, bencana kok rutin ya. cuma kan ada sinyal-sinyal ya Pak. Kita kan saya juga punya data ini untuk per tahun 2024 yang kemarin memang saya lihat yang mulai kecamatannya 17 ini banyak sekali ya ternyata bencananya. Nah, sinyal-sinyal apa? Pernahkah berbarengan bencana itu berbarengan misalnya di apa nih Banjarharjo ini ada banjir terus di Bantar Kawung juga ada tanah bergerak misalnya. Ya, jadi kejadian bencana di Brebes itu pernah dan tidak tidak satu jenis, bisa 2 jenis dan bisa 2 sampai 3 kecamatan yang ada. Jadi artinya memang kita harus siap Siap siaga ya. ya menangani itu semua ya. Tapi kan BPBD tidak bisa mengerjakan itu semua sendiri. BPBD kan cuma sebagai koordinator. Berapa personil di sana Pak Kalau orangnya? personal kalau yang inti itu hanya 30. Waktu saya ada 32 orang. Tapi 32 kita ya. kan memiliki relawan-relawan yang banyak tersebar di seluruh kecamatan Oh yang ada. relawannya memang sudah ada ya. Kita, iya, relawan kan tenaga lepas yang dia tidak digaji. Ya. Tapi kami memang sejak tahun kami di BPD itu, memang kami mengusahakan bahwa setiap pergerakan relawan itu kita ada uang lelah lah katakan. Oh ada memang Resmi ya. memang dianggarkan ya dari situ Betul, ya. ya. Karena saya mikir dia itu resikonya besar. Ya sama besar ya. Kemudian waktunya kadang-kadang juga, kalau saya bilang kadang-kadang saya ada bencana di Salem katakan jam 11 malam saya dapat laporan, saya telepon relawan sana jam 11 malam juga dia bisa langsung Oh bergerak. jadi siap siaga. Memang semua Iya, relawan iya, memang iya, sudah terbentuk iya, ya. udah. Apalagi di bulan-bulan bencana kita kan Oh sudah ada ada iya, bulan-bulannya. kan. Jadi kayak kemarin kan rapat kesiapsiagaan awal bulan Desember itu kan biasanya kita November sudah ada rapat itu yang dengan stakeholder yang lain ya seperti PU, karena BPD nggak bisa bekerja sendiri ya. Alat-alat berat yang punya PU, yang punya SDM, yang punya Oh Bina tetap Marga Provinsi. Ya, kami harus ya harus bekerja sama ya. koordinasikan seluruh potensi yang ada, kapasitas yang ada di masing-masing dinas itu. Waktu Bapak menjabat sebagai Kalaksa ya, Iya. Kalaksa. Bencana apa yang paling sulit ditangani Pak pas waktu Bapak Jadi menjabat gitu? bencana sebetulnya yang paling sulit dan paling susah diprediksi ini adalah tanah bergerak. Tanah bergerak itu satu
kerugian materi itu juga besar karena dia tempat berpijak orang-orang ya. Korbannya Rumah banyak ya Pak ya. Kalau untuk tanah bergerak ya, ini misalnya di Sirampok, Sirampok ya. desa ada di sana tanah bergerak. Nah, kemarin yang itu aja kadang-kadang satu pedukuhan ya ada 80 rumah langsung nggak bisa digunakan lagi. Artinya mereka harus dievakuasi, harus diberikan tempat pengungsian. Ya. Kemudian manajemennya setelah pengungsian kan berarti harus mengurus kebutuhan dasar mereka. Jadi yang paling besar sebetulnya di tanah bergerak. Kalau banjir biasanya tidak begitu lama penanganannya. Apalagi di Brebes ini kebanyakan tidak banjir secara betul-betul banjir ya, seperti tanah hanya seperti air lewat saja. Meluap, tapi begitu nanti hujan sudah reda, dia paling sehari 2 hari dia sudah. Ya, kalau saya lihat memang banjir itu ya sekedar hanya beberapa hari ya, nggak terlalu memakan korban lah ya. Jadi itu juga tidak perlu penanganan yang khusus ya. Ya, tapi kondisi masyarakat sekarang memang kalau tidak ada penanganan khusus ya mereka nanti akan rame ya di media sosial. Oh ya, biasanya sepertinya mereka teriak ya, nggak ya, ada bantuan. menurutnya banyak sih jadi teriaknya bisa lebih keras. Okay. Apalagi sekarang lewat medsos bisa didengar seluruh orang yang tadinya nggak dengar aja dengar aja. Ya. Nah ini ya kita mau kaitkan dengan sistem digital yang sekarang. Pendeteksian sekarang, deteksi awal misalnya ada tanah bergerak, sudah adakah pakai alat-alat apa untuk bisa mendeteksi dini? Jadi untuk di kesiapsiagaan ya, maksudnya kondisi ketika tidak ada bencana, itu memang kita harus mendeteksi itu ya, kita harus tahu apa ancaman bahaya yang ada di daerah itu. Ya. Itu sudah ada di kita tingkat kerentanannya, tingkat kapasitas masyarakatnya, apa yang bisa disiapkan ketika ada bencana. Jadi alat yang sementara ini ada, itu ada beberapa lokasi, belum semua kecamatan yang maksudnya yang punya potensi bencana tanah bergerak ya. Itu sebetulnya ada alat yang sederhana, ya. Begitu ada pergerakan sedikit, dia akan bisa di capture di HP yang sudah dihubungkan ke situ, dan itu bisa kita ketahui di kantor. Oh ya. Itu tapi belum secanggih yang ada mungkin di BNPB ya. Itu sederhana, teknologi sederhana yang diciptakan juga orang BPD Banjarnegara ya, dan kita juga pernah pakai produksi dari Unsud. Dari Unsud. Makanya kalau bisa mungkin UHN ini kan mungkin sebagai agen perubahan ya, mungkin bisa dipacu untuk bisa potensi-potensi mahasiswa untuk berkarya untuk daerah sekitar ya. Ya, memang kita mau mencoba seperti itu. Kemarin ada yang mencoba untuk bisa membuat pendeteksi dini aerob yang datang itu kira-kira datangnya pas apa gitu loh. Kita ada nggak yang seperti itu? Kalau aerob kami belum punya ya data tentang deteksi, karena kalau aerob itu kurang berbahaya data satelit ya yang dari BMKG. Kita rutin mendapatkan informasi tentang aerob, terus ada gelombang pasang, gelombang naik, itu kita rutin mendapatkan informasi tentang itu. Jadi itu yang kita bisa sampaikan kepada masyarakat di pesisir. Oh, jadi begitu ya. Jadi ya memang kita mengupayakan seperti itu. Apakah apa yang bisa dibantu dari mahasiswa kami untuk bisa membuatkan alat nih, kira-kira pendeteksian apa gitu loh. Misalnya yang kemarin saya dengar kalau di Brebes kan ada angin bohorok juga ya. Angin puting beliung. Yang untuk pendeteksi angin puting beliung seperti itu. Puting beliung kita belum punya, saya belum punya. Alat-alatnya belum punya. Jadi sementara untuk pendeteksian awal ya karena kebiasaan atau memang di bulan-bulan tertentu memang ada bencana seperti itu. Jadi puting beliung ini terjadi di tekanan udara yang
ada perbedaan. Biasanya di perbatasan antara kemarau ke hujan atau dari hujan ke kemarau. Itu biasanya ada puting beliung. Oh, ada ya memang Beberapa ya. lokasi. Itu memang kejadiannya begitu cepat, dan sebentar saja cuma lewat, tapi dia akan merusak yang dilewati oleh angin tersebut. Nah ini kayak kejadian yang pas di Bumi Ayu yang kemarin Pak. Yang Bumi Ayu. Banjir yang banjir. Oh, yang banjir ya. Ya itu Di Sungai Keruh. Jadi faktor apa itu yang menyebabkan itu terjadi banjir? ini yang kita harusnya waspada, jangan sampai kejadian seperti yang di Sumatera nih yang terkenal kan. Nah itu ya sama. Bumi Ayu itu sebetulnya ya daya dukung kapasitas lingkungannya itu memang sudah tidak bisa menampung beban-beban air dari atasnya Pak, Sirampok segala. Karena satu, sungainya sudah tidak polusinya sudah dangkal ya? menampung. Dia ada pendangkalan yang terlalu cepat. Pendangkalan kenapa? Karena di atasnya gundul. Jadi ketika hujan dia membawa material-material. Nah, itu yang memenuhi sekarang sungai-sungai. Nah itu yang kemarin saya lihat ya itu sampai begitu parahnya baru lihat saya itu. Sampai deras sekali tuh. Deras dan sampai kemarin sungainya yang aslinya mungkin nggak begitu nyaman bagi air yang lewat, dia pindah Pak, airnya lewat jalan. Jadi air kan nggak bisa diatur tuh. Kalau dia begitu dia lewat sungai dan ada gangguan, dia akan melewati tempat yang mudah bagi dia untuk lewat. Akhirnya dia seenaknya sendiri. Kemarin lewat jalan dan jalannya rusak, parah rusak. Pak di Melayu. Nah sekarang kita melebar sedikit. Okay. Bapak melihat pemerintah saat ini Jadi, dalam menangani bencana ini kira-kira apakah sigap atau kurang nih Pak? yang di mana ini? Yang di Sumatera lah ini. Oh, Kenapa mesti harus terjadi ini? Kan sudah sinyal-sinyalnya sudah ada nih. jadi kalau kita bisa melihat ini memang multidimensi Pak ya. Jadi satu ya, kita sering mengadakan penanaman pohon, 1.000.000 pohon gitu ya. Betul. Padahal yang lebih penting itu pemeliharaan 1.000.000 pohon yang ada. Karena itu akan lebih murah ya. Tapi sekarang itu yang sudah ada ditebang, kemudian untuk lip service mengadakan penanaman pohon di bawah ya, di kotanya. Kita lihat kalau di mungkin nanti bisa ditayangkan yang di apa ya namanya Simpang Panjang, kota yang panjang yang kemarin ada tempat rekreasi, kemudian ada jembatan double itu, jembatan kembar di Sumatera Barat. Ya. Itu sungainya ya ketika terjadi, sungainya itu fluktuasi airnya nggak begitu besar Pak. Tapi apa yang terjadi malah justru dari atas turun. Seperti air yang seperti sungai besar. Betul ya, seperti itu terjadinya. Jadi artinya apa? Ya itu tadi. Jadi mungkin ini Allah katakan sudah saatnya dibuka mata seluruh penduduk Indonesia bahwa kerusakannya sudah begitu parah. Jadi alam mungkin mulai protes ini, mulai protes. Jadi yang tadinya dia menumpuk kayu biasa saja, umpamanya mungkin dia ngangkutnya per sebulan ya. Itu. Nah ini per sebulan belum masanya diangkut, sudah diangkut oleh air ya. Jadi itulah yang terjadi. Dan ini enggak terjadi di Sumatera saja Pak. Di Sirampok itu sering terjadi juga. Terjadi kalau kemarin kan di Daun juga ada. Ya. Jadi dia banjir bandang itu memang sesaat paling 20 menit. Tapi daya perusaknya luar biasa. Ya karena deras sekali itu memang. Enggak, bukan karena derasnya, tapi material yang dibawa ikut ada batu, ada gelondongan kayu, nah itu sikat semua ya. Jadi itulah yang kemarin ada di Bumeyu juga kan ada korban kan, ada 2 orang yang meninggal dunia kan. Jadi itu cuma jangan kita lihat cuma karena arus, tapi karena material yang dibawa ini. Nah sekarang BPBD ini setiap ada bencana nih, cara mengedukasinya ke masyarakat itu bagaimana? Kan biasanya pasti ada bimbingan lah ke masyarakat biar nggak terjadi lagi. Ya,
Jadi dalam hal ini kita memang menganut sistem jadi pembinaan ini dengan cara ke masyarakat langsung ya. Ya. Dengan membentuk ada desa tangguh bencana. Pembentukan desa tangguh bencana ini karena apa? Karena sebetulnya bencana ini akan lebih sukses dalam penanganannya ketika masyarakat sekitar yang menangani. Ya kolaborasi ya dengan masyarakat ya. Diberi apa? Dijadikan agen kita. Kalau kita semuanya ditangani dari Brebes, bisa-bisa korban banyak. Karena untuk perjalanan saja kita contoh Salem kalau kita ke sana itu bisa 2 sampai 3 jam ya. Ya dulu longsor juga ya Salemnya itu. Dulu waktu jalannya dari sini putus dari Banjarnegara putus, Ya betul. akhirnya kan lewat Bumiayu. Bisa sampai 3 jam. Bayangkan kalau kita tidak ada agen sebagai tenaga-tenaga yang expert dalam bidang kebencanaan tidak ada di sana, maka kita begitu sistemnya. Jadi kita melatih orang-orang setempat untuk bisa bagaimana menghadapi bencana. Kita kalau ada pelatihan kita ikutkan untuk vertical rescue kita undang mereka, dan kita setiap tahun adakan pelatihan relawan-relawan yang diperlukan itu kita adakan, dan setiap organisasi-organisasi masyarakat tentang kebencanaan kita undang. Ada pesertanya. Itu dalam membangun pos-pos itu atau komunitas ya untuk siaga itu caranya bagaimana biasanya BPBD itu membangun komunitas? Kan memang setiap yang terkena bencana memang tadi bilang sudah ada relawan, tapi kan perlu juga kan relawan tidak terlalu banyak nih. Yang diperbantukan siapa lagi biasanya dari pihak kelurahan? Di relawan itu kita jumlahnya banyak tersebar karena dia juga ada organisasinya ya. Oh sudah ada organisasinya mereka. Jadi dia organisasi ya kalau dibilang sebagai organisasi apa ya, seperti LSM tapi dia bergerak di bidang kemanusiaan. Ya, jadi dia itu puluhan ya memang ya itu. Iya banyak, dan dia biasanya dari organisasi seperti Mapala, mahasiswa pencinta alam, semua terlibat terlibat semua. Nah, kemudian kalau di Destana Pak, di Destana ini nanti terlibat semua, jadi semua unsur-unsur potensi yang ada dari mulai bidan, dari mulai ulamanya, itu semuanya kita libatkan dalam Destana itu. Namanya Forum Pengurangan Risiko Bencana di situ. Itu yang jadi ketika kita membentuk Destana itu dia bikin sendiri. Jadi pemetaan lokasi, kemudian pengenalan bencana apa saja yang itu diskusi ramai itu Pak. Saya juga heran waktu itu ternyata desa kita juga maju dalam pemikiran. Mereka diskusi alot itu. Jadi mengenai bencana apa yang paling prioritas paling di desa tersebut. Jadi mereka itu antusias sekali karena apa? Kalau saya berpaham bahwa orang desa itu akan lebih cepat bisa menangani karena dia tahu seluk-beluknya desa itu. Apalagi pasti mereka tahu. Melalui di Jepang itu hasil penelitian bahwa penanganan bencana yang paling sukses ya oleh orang-orang di sekitar itu. Kalau oleh tim SAR itu paling persentasenya di bawah 10% karena dia kan jauh. Jadi memang ya ini memang sengaja Bapak saya panggil biar inspirasi masyarakat bahwa pentingnya kita juga menjaga kelestarian alam ya Pak ya. Betul. Dan juga ini untuk mahasiswa ada beberapa yang bisa kalian tangkap alat apa saja yang kira-kira nanti dibutuhkan oleh BPBD ya. Alat deteksi dini ya. Alat deteksi dini tentang bencana-bencana karena di sini saya lihat bencana yang muncul itu banyak sekali mulai dari banjir, longsor, tanah bergerak, angin ribut, kebakaran, kekeringan, gempa bumi. Ya. Nah itu kan memang perlu ada deteksi dini lah kesiapannya ya. Nah ini harapan Bapak nih Pak untuk masa depan penanggulangan bencana di Brebes itu seperti apa? Jadi kami kalau di Brebes ya satu ini yang saya tambahkan ya, yang lupa dalam penanganan bencana itu kan biasanya kita ributnya ketika darurat. Jadi ada penanganan suplai makanan, suplai kebutuhan dasar. Terus setelah itu ada rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencananya. Tapi kita selalu lupa rehabilitasi yang dilaksanakan itu tidak direhabilitasi di sumber bencananya. Itu juga termasuk kerja BPBD? Enggak, kita kan BPBD mengkoordinasikan Pak.
Jadi umpamanya pasca bencana pembangunan rumahnya oleh dinas perkim. Oh ya. Iya, kita yang kaji cepat, kita tentang rumahnya butuhnya berapa itu kita. Tapi setelah itu kita akan bikin proposal. Kalau ke dinas perkim kabupaten nggak mampu, kita ke dinas perkim provinsi, atau kita bisa ke pusat. Jadi itu yang kita kerjakan. Luar biasa sekali ini, memang sebenarnya masih banyak nih Pak pertanyaan-pertanyaan, memang karena keterbatasan waktu ya. Kita kita juga pengen mengulas lebih banyak. Ya, Makanya memang tadi kita lagi mencoba lah kita mengulas bagaimana penanggulangan bencana yang sedini mungkin. Ya, jadi kita pengen membuktikan pada masyarakat di Brebes, UHN juga kita punya mahasiswa yang siap untuk bisa membantu di Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini. itu yang potensi yang ada. Seperti di Brebes juga kita rekrut semua ya. Jadi ada beberapa relawan yang dari yang di Bumiayu Universitas Peradaban, kemudian Universitas Muhammadiyah, hampir semua perguruan tinggi itu ada relawan-relawan yang memang dia suka ya, dia dengan pengen. Tapi di sini belum ada ya Pak? Saya belum pernah merekrut yang di sini karena mungkin dia di Kota Tegal masuknya. Oh iya, Iya, Kota Tegal ya. Tapi kami di Brebes saja sudah banyak tenaga. Tapi ketika ada bencana, biasanya semua daerah di sekitarnya masuk. Dari Kabupaten Tegal, dari Kota Tegal, dari Banjarnegara, itu otomatis dia akan masuk. Apa peran mahasiswa yang bisa membantu di bidang apanya Pak kira-kira untuk Peran mahasiswa. Mahasiswa kan ini dia kalau dalam penanganan bencana ini sekarang dikenal dengan pentahelik, Pak. apa itu Dulu pengali? dari pemerintah ya, kemudian masyarakat, dunia usaha. Ini ketika dulu ini cuma 3, tapi sejak Pak Doni Monardo dia menambahkan lagi 2, yaitu akademisi, masuk. ya, kemudian mass media. Oh iya. Betapa pentingnya 5 ini harus berkolaborasi ya, untuk bersama-sama menangani itu. Bayangkan kalau kita tidak ada mass media, siapa yang dengan cepat? Kadang-kadang kita lebih cepat mass media daripada orang yang lapor. Betul. Ya kan? Dari Paling cepat itu Mas. jadi 5 komponen ini. Nah, akademisi itu termasuk di dalamnya mahasiswa. Jadi kami harapkan sebagai orang-orang yang terdidik ini malah bekerjanya lebih manageable ya. Jadi dia lebih teratur dan itu bisa dikerjakan bisa di semua lini ya. Di bidang di pra bencana mungkin dia masuk ke simulasi-simulasi. Itu kan perlu Pak. Jadi tapi mahasiswa ini juga perlu dibekali Pak. Jadi kapan-kapan mungkin ada podcast lagi, nanti kita bisa berbincang lebih banyak ya. Siap. Bakal banyak hal yang bisa dikerjakan Mas. Contoh saya tadi masuk ke sini saya tanya Pak Mayang tadi. Pak Mayang, ini atapnya di sini pakainya apa? Pakainya beton ya, dak ya. Ya, betul. Beton. Kemudian saya tanya sumber airnya yang dipakai untuk seluruh kawasan UHN apa? Pakainya sumur dalam. Ya, tesis. Padahal kita itu punya potensi untuk bisa memenuhi kebutuhan airnya dari air hujan yang turun. Dengan cara ditampung. Ya, jadi itulah yang kita. Jadi saya pernah ikut konferensinya masyarakat air Indonesia itu. Jadi di negara mana saya lupa. Bahwa di sana sudah meteran air itu bukan meteran air yang masuk, Pak. Jadi meteran air yang keluar. Jadi banyak air yang keluar dari lingkungan rumah, dia dapat denda sejumlah sekian. Jadi maksudnya masyarakat tuh biar memanage air yang turun dari langit ini, Pak. Hujan maksudnya. Nah, kalau saya tadi pagi saya mikir, oh ya UHN ini saya pengen titip, kalau dia diberi tinggian katakan 20 cm saja. Ya, kan bisa ada tampungan, bisa ada saluran, kita bisa bikin ground tank.
Kelenteng di bawah, air itu bisa untuk tempat air untuk keperluan nyiram, untuk keperluan wudhu. Ini yang sering tidak dilaksanakan karena ketika Bapak terus menggunakan sumur dalam, ini kita juga punya andil dalam satu jenis bencana. Apa tuh Pak? Land subsidence, jadi penurunan tanah. Kalau penurunan tanah ada, kan semua keropos tuh Pak. Dia akan turun, padahal laut tidak pernah turun Pak, airnya. Dia akan, yang seperti sekarang kejadian di Ancol itu sekarang. Ya. Sudah mulai di Pantai Mutiara itu sudah mulai menyapa daratan. Ya, udah naik itu. Sudah melipas sekarang Pak. Sudah melipas. Seperti yang terjadi di Semarang yang di Kaligawe sering. Itu akan semakin parah Pak. Karena penggunaan sumur dalam yang tidak terkontrol. Oh, pengaruhnya sampai sejauh itu ya Pak? Iya Pak. Jadi sumur air dalam satu itu. Kemudian kedua, dia menarik intrusi air laut. Jadi ketika dia diambil terus pas musim kemarau kosong, ini yang terambil air yang dari laut masuk Pak. Air kan selalu cari tempat yang lebih rendah. Dia akan masuk. Jadi jangan heran di Brebes saja itu air yang payo itu sudah sampai ke di alun-alun itu, kalau di tempat wudhu kalau musim-musim tertentu airnya untuk wudhu sudah payo, sudah nggak enak, jadi sudah agak bercampur. Jadi banyak yang kita bisa kerjakan ya. Tapi kadang-kadang ya mungkin tidak ada contoh dari pemerintah, belum ada ya gerakan seperti itu. Kalau sekarang yang di dalam LSM itu ada LSM memanen air hujan. Jadi ini saya kira kalau saya lihat atapnya ini sangat luas Pak. Kalau berapa meter persegi kali, jangan tinggi-tinggi karena dia akan mempengaruhi beban untuk daknya. Karena tidak menampung selamanya, karena langsung keluar. Tapi kan air tidak sempat tumpah keluar, karena kita ini nikmat rezeki dari Allah, kita abaikan saja, lewat saja begitu. Oke, itu untuk kajian mendatang kita bisa agendakan lagi. Mungkin hari ini kita cukup, tapi ada satu pertanyaan yang memang harus diberikan. Nah, jika satu pesan Pak yang penting untuk masyarakat untuk siap menghadapi bencana, seperti apa Pak? Ya, kita sebagai masyarakat perlu peduli kepada lingkungannya. Kita harus kenali potensi apa bencana di situ. Kemudian kapasitas kita di situ untuk bencana tersebut apa. Kemudian yang ketiga, aksesibilitas kepada organisasi-organisasi yang bertanggung jawab pada bencana. Jadi ketika ada bencana, maka dia sudah tahu bahwa bencana ini resikonya ini, maka kita harus antisipasi. Contoh banjir ya, maka kita sudah mempersiapkan barang-barang yang penting, ditaruh di tas bencana yang sewaktu-waktu bisa langsung dibawa. Seperti jasa, jangan sampai nanti malah jasanya palsu lagi malah susah. Kalau dari situ Pak ya. Oke. Terima kasih sekali Pak Nusi atas hadirnya di siang hari ini. Ya, ini saya akan pesan satu lagi Pak. Jadi untuk semuanya ini bahwa bencana, selamat itu adalah anugerah dari Allah. Maka dekatkan diri kita kepada Allah dengan terus meminta kekuatan darinya untuk wilayah kita dijaga dan teruslah berbuat baik. Dengan kebaikan itu maka kita bisa menjaga daerah ini dari mara bahaya bencana. Demikian Pak. Oke, terima kasih luar biasa sekali ya dengan Pak Nusri ya siang hari ini sangat menginspirasi, semoga bermanfaat buat masyarakat. Salam podcast. Terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih Pak Teguh. Lalu Nanti ada